Home Bunda perlu tahu kehamilan Parenting Moms Life TRENDING nama bayi menyusui cerita Bunda HAIBUNDASQUAD tagar Hai Bunda Squad komik infografis foto video. Home, Parenting, Aktivitas, Parenting, kisah Roro Jonggrang, legenda Candi Prambanan yang bisa diceritakan ke anak. Anissa Karnisya, Hai Bunda, Kamis, tanggal 2 September tahun 2021 pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Jakarta, mendongeng bisa menjadi aktivitas bermanfaat untuk mengisi waktu luang bersama si kecil. Kegiatan ini juga bisa menumbuhkan minat baca dan daya imajinasi anak, Bunda. Tak perlu bingung memilih cerita untuk didongengkan ke anak ya. Banyak cerita rakyat Indonesia yang bisa dijadikan materi mendongeng. Baca juga, cerita rakyat dari Jawa Tengah, ada Keong Mas dan Timun Mas. Menurut psikolog klinis, Dra. Rati Ibrahim, MM, dongeng dapat menjadi cara kita mengenalkan budaya Indonesia pada si kecil. Pada akhirnya, cerita ini bisa bikin anak mencintai kebudayaan itu sendiri. Mendongeng cerita rakyat bisa mengenalkan anak dan membuatnya cinta kebudayaan Indonesia. Pengetahuan anak juga akan bertambah luas, kata Rati, beberapa waktu lalu. Nah, salah satu cerita rakyat yang bisa dikenalkan ke anak adalah kisah Roro Jonggrang nih. Melalui kisah hidupnya, si kecil bisa mengambil pesan moral tentang kehidupan. Selain itu, cerita ini bisa mengajarkan anak tentang asal-muasal Candi Prambanan di daerah istimewa Yogyakarta. Cerita rakyat Roro Jonggrang, mengutip buku 100 cerita rakyat Nusantara oleh Dian K., kisah Roro Jonggrang bermula saat ayahnya, Raja Prambanan, gugur dari perang melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Bandung Bondowoso secara otomatis langsung menguasai Kerajaan Prambanan. Di saat bersamaan, Bandung Bondowoso juga ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Namun, Roro Jonggrang menolak mentah-mentah lamaran Bandung Bondowoso. Penolakan Roro Jonggrang tersebut membuat Bandung Bondowoso marah. Ia pun mengurung perempuan cantik itu di dalam istana, bersama Bisumi dan dayang-dayang lain. Setiap hari, Bandung Bondowoso terus mendesak Roro Jonggrang untuk menikah dengannya. Hingga pada suatu hari, Roro Jonggrang pun lelah mendengar permintaan itu dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku bersedia menjadi permaisurimu, tapi ada syaratnya. Jika kau berhasil memenuhinya, maka aku akan menikah denganmu. Tapi jika kamu gagal, maka izinkanlah aku pergi dari sini, kata Roro Jonggrang pada Bandung Bondowoso. Mendengar permintaan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tampak senang. Dengan angkuh dia menjawab yakin bisa memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta, pasti akan kuberikan. Jika sampai aku gagal, maka kau tak usah pergi dari sini. Aku yang akan mengembalikan kerajaan ini padamu, jawab Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum, kalau begitu, buatkan aku 1000 candi dalam semalam. Semuanya harus selesai sebelum matahari terbit, ujarnya. Bandung Bondowoso sempat heran dengan permintaan Roro Jonggrang. Tak lama, dia tertawa bahagia. Aku pasti berhasil memenuhi permintaanmu, kata Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun langsung beranjak untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Ia meminta bantuan pada pasukan jin karena membangun 1000 candi dalam waktu semalam adalah pekerjaan mudah bagi bangsa jin. Benar saja, dalam waktu singkat, bangunan candi mulai tampak. Melihat itu semua, Roro Jonggrang mulai gelisah dan panik. Bisumi, kita harus melakukan sesuatu. Lihatlah, candinya hampir siap, kata Roro Jonggrang pada Bisumi di dalam istana. Bisumi juga tampak panik. Namun, tiba-tiba saja, Bisumi memiliki ide untuk membantu Roro Jonggrang. Hamba punya ide. Ayo, ikuti hamba, ujar Bisumi. Roro Jonggrang dan Bisumi lalu menyelinap keluar kamar dan menuju ke kamar dayang-dayang yang letaknya tak jauh dari kamar mereka. Bisumi lalu memerintahkan para dayang dan pengawal istana yang setia untuk mengumpulkan jerami. Untuk apa, Bi? Tanya Roro Jonggrang. Bisumi lalu menempelkan telunjuknya di bibir dan berbisik pada Roro Jonggrang, kita akan membakar jerami ini, sehingga langit terkesan menjadi merah, pertanda matahari sudah terbit, katanya. Setelah jeraminya terkumpul, Bisumi lalu membakarnya. Dia juga memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung. Suara lesung yang bertalu-talu, ditambah semburat api yang memecah langit, membuat suasananya mirip pagi hari. Ayam jantan pun tertipu dan berkokok keras memecah suasana hening. Kukuruyuk, kukuruyuk. Mendengar suara ayam jantan, Bandung Bondowoso dan para jin terkejut.
Mereka melihat ke langit yang sudah cukup terang. Wah, ternyata harus sudah pagi. Kami harus pergi, teriak para jin sambil bergegas pergi. Bandung Bondowoso tak berkutik dan membiarkan para jin pergi. Ia lalu memandangi candi buatan para jin dan yakin jumlahnya sudah 1000, sesuai permintaan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tak akan bisa mengelak, kata Bandung Bondowoso. Ia lalu segera mencari Roro Jonggrang untuk melaporkan candi-candi yang sudah dibangunnya. Roro Jonggrang lalu menghitung candi-candi yang sudah selesai. 997, 998, 999, dan jumlahnya kurang 1. Kata Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tak percaya apa yang didengarnya. Ia lalu menghitung sendiri jumlah candi dan ternyata memang benar, candi yang dibangun pasukan jin hanya berjumlah 999. Bandung Bondowoso sangat kecewa dan marah. Ia tak menyangka bisa gagal memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Aku tak pernah kalah. Apapun yang aku inginkan, pasti akan kudapatkan. Jika aku mau 1000 candi, maka aku akan mendapatkannya, ujar Bandung Bondowoso. Tapi jumlahnya memang kurang 1. Kau harus menepati janjimu, kata Roro Jonggrang yang mulai takut melihat amarah Bandung Bondowoso. Tak terima disebut kalah, Bandung Bondowoso lalu meminta Roro Jonggrang menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, ia mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Jika begitu, kau saja yang melengkapi jumlah candi ini. Jadilah kau candi ke-1000, teriak Bandung Bondowoso. Patung Roro Jonggrang lalu melengkapi jumlah candi menjadi 1000 buah. Sampai sekarang, candi-candi tersebut masih berdiri dengan megah di wilayah Prambanan dan disebut dengan nama Candi Sewu. Kisah Roro Jonggrang pun menjadi cerita rakyat yang terkenal di Indonesia.